إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Dalam kesempatan ini alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali. Dahulu dalam kajian Ushulul Fiqh, dan itu belum selesai. Masih punya hutang saya. Alhamdulillah ini ketemu kedua kalinya, tapi dalam tema yang lain. Tema siang hari ini atau tema hari ini adalah pembahasan tentang masalah adab. Karena kita itu pelajar ilmu. Seharusnya sebelum kita belajar ilmu itu kita belajar adab terlebih dahulu. Ya, baik ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu akidah, atau yang lain. Dan adab ini banyak mencakupan. Adab ma Allah, adab ma'an nas, adab ma'a guru, adab ma'a orang tua. Itu dibutuhkan di sini. Oleh karena itu, yang namanya adab lebih khusus terkait dengan masalah akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu munculnya dari hati. Hati itu baik akan memunculkan budi pekerti yang baik. Hati itu jelek akan memunculkan budi pekerti yang jelek. Jadi, kalau kita punya ilmu, tapi hati kita tidak baik, maka buah dari ilmu itu nggak ada gunanya. Oleh karena itu, berkata Laits Ibnu Sa'ad radhiyallahu taala, antum ila yasirin minal adabi ahwaju minkum ila katsirin minal ilmi. Halaman pertama ya, ana mungkin bacanya melencang-melencang. Karena kalau mau dibaca semuanya, antum kamu ila yasirin minal adabi, kamu terhadap sedikit dari adab itu ahwaju minkum, lebih kamu butuhkan ila katsirin minal ilmi, ketimbang banyak dari perbandingannya. Sedikit adab kita miliki itu lebih kita butuhkan daripada banyak ilmu tapi nggak duwe adab. Jelas? Ayo. Imam Mawardi rahimahullah adab itu menjelaskan, adab itu syai'un yatahalla bil insan. Yang namanya adab, seseorang itu bisa berhias dengannya.
jadi seseorang itu bisa berhias dengannya. Itulah namanya adab. Jadi seseorang nggak punya adab, ya dia nggak punya hiasan, terlempar dia. Walaupun dia secantik apapun, tapi kalau nggak punya adab terlempar. Itulah yang namanya adab. Kemudian setelah itu Imam Malik rahimahullahu taala beliau berkata, "Kanat ummi tu'ammimuni." Adalah ibuku, kanat adalah ummi ibuku, tu'ammimuni, memberikan imamah kepadaku. Tahu imamah? Yang dibulut-bulutkan dulu ya imamah ya. Wa taqululi, dan ibuku berkata kepadaku, izhab ila Rabi'ah, pergilah ke Rabi'ah, gurunya Imam Malik, fata'allam min adabihi, belajar dulu dari adabnya, qabla ilmihi, sebelum ilmunya. Masya Allah, jelaskan ini. Jadi Imam Malik rahimahullah ta'ala disuruh belajar adabnya dulu dari Imam Rabi'ah sebelum belajar ilmunya. Kenapa? Di sini butuhnya kita adab. Nanti kita akan sebutkan banyak sekali poin-poin yang kita itu butuh sekali. Kemudian kita baca lagi. Qala Malikun rahimahullah, berkata Imam Malik rahimahullah, lifatan, Imam Malik berkata kepada seorang pemuda min Quraisy, dari Quraisy. Imam Malik berkata kepada seorang pemuda dari Quraisy. Apa kata Imam Malik? Ya benna akhi, wahai anak saudaraku, ta'allam al-adaba, belajar adab, qabla an tata'allamal ilma, sebelum kamu belajar ilmu. Jadi sebelum kita belajar nahu, sorof, belajar tetek bangga itu ya, itu belajar adab dulu. Belajar adab dulu. Adab bermajelis gimana, adab sama guru gimana, adab sama teman itu gimana. Ya kalau guru salah itu gimana, kalau teman salah itu gimana, itu dipelajari dulu. Baru belajar ilmunya. Ya, teori dalam bermajelis itu gimana dulu? Kepada guru itu gimana? Ketika bermajelis ini gimana? Itu kan butuh adabnya. Nah, itu dipelajari dulu. Baru intinya nanti belakangan. Itu. Kita baca lagi seterusnya. Qala Zakaria Al-Anbari rahimahullah. Berkata Imam Zakaria Al-Anbari rahimahullah, kana yahduru, adalah hadir, min majlisil Imam Ahmad, di majlisnya Imam Ahmad, khamsatu alafi mustami'in, hadir di majlisnya Imam Ahmad itu berapa? 5.000 pendengar. 5.000 pendengar hadir di majelisnya Imam Ahmad. 5.000. Berapa itu? Lihat, dengarkan ini. Wa khamsumi'atin yaktubuna, 500 orang itu menulis ilmu. Menulis ilmu. 500 orang. Wal baquna, sisanya berapa? 4.500 yata'allamuna minhu, mereka ini belajar minhu, dari Imam Ahmad, husnal adabi, baiknya adab, wasanti, dan sopan santun.
4.500 datang ke majelis hanya belajar adab dan sopan santun. Dan ini jarang kita perhatikan. Kita itu pengennya pinter dan pinter, tapi enggak memiliki adab. Kita itu pandai maca kitab, pandai hafal Quran, jago berdebat, tapi enggak punya adab. Itu masya Allah amat jelek kali, amat jelek sekali. Nah, qala al-Muhanna, berkata Imam Muhanna rahimahullah, sahibtu, aku menemani Ahmad ibn Hanbalin, menemani Ahmad ibnu Hanbal, fata'allamtu, maka saya belajar minhu, dari Imam Ahmad. Belajar apa? Al-ilma, rupani ilmu, wal adabah, dan belajar adab. Dua ini diambil, ilmu dan adab. Ilmu dan adab. Ilmu dan adab ini butuh diperhatikan. Qala Ibnu Sirin, berkata Ibnu Sirin rahimahullah, kanu adalah mereka para ulama. Kalau disebut kanu mereka, berarti para ulama. Kanu adalah mereka para ulama, yata'allamunal hadya, mereka itu belajar al-hadya, yaitu sopan santun, adab, kama yata'allamunal ilma, sebagaimana yata'allamuna, mereka belajar al-ilma, yaitu ilmu. Belajar adab dan belajar ilmu. Masya Allah. Coba dari kita awal sampai akhir, kira-kira belajar adab gak? Hah? Lah enggak. Penting datang ke majelis, ngambil ilmu, selesai sudah. Allah musta'an ya. Wa khitaman, penulis mengakhiri. Qala syairu, berkata penyair, wala tahsabanna al-ilma yanfa'u wahdahu, wala tahsabanna, benar-benar kamu jangan menyangka. Di sini pakai nun taukid. Wala tahsabanna, benar-benar kamu jangan menyangka al-ilma, kepada ilmu, yang fa'u wahdahu, itu bermanfaat dengan dia sendiri. Dengan dia sendiri, kamu anggap dia itu bermanfaat. Kamu jangan menganggap ini. Malam yatahalla rabbuhu bi akhlaqin, selama pemiliknya tidak terhiasi dengan akhlak. Jadi kalau ilmu saja tidak bermanfaat tanpa dihiasi dengan budi pekerti yang baik dan akhlak yang baik. Paham ini insyaallah ya? Jadi kan jangan sampai kita menganggap, wah saya punya ilmu, Masya Allah, punya ilmu, Masya Allah, kami dari luar negeri, dari Yaman, dari ini, Masya Allah. Tapi kalau gak punya adab, gak fungsi ilmu itu. Gak fungsi ilmu itu. Disinilah pentingnya yang namanya adab. Pentingnya yang namanya al-khuluqul hasan, akhlak yang mulia. Dan insya Allah kami akan sebutkan adilah tentang hal. Seterusnya, poin yang kedua, setelah kita mengetahui pentingnya adab di dalam kita belajar dan butuhnya kita belajar adab terlebih dahulu sebelum kita mengaji atau mengkaji ilmu-ilmu yang lainnya, kita akan masukkan poin setelahnya, fadlul muallimi alal muta'allimi. Fadlul muallimi, keutamaan guru, alal muta'allimi, terhadap murid.
Perlu dipahami. Bab ini lebih didahulukan karena penting. Bagaimanapun kita adalah terkadang murid dan terkadang guru. Terkadang murid dan terkadang guru. Masing-masing harus menempatkan dirinya pada posisinya. Kalau kita sebagai murid, ya ada hak terhadap guru. Yang ini yang harus dipahami. Kita sebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, innama ana, sesungguhnya anak saya, lakum bagi kalian, bimanzilatil walidi, sekedudukan orang tua. U'allimukum, aku mengajari kalian. Nah, di sini jelas guru apa? Sekedudukan dengan orang tua. Guru sebagai orang tua. Guru sekedudukan dengan orang tua. Kalau kita kepada orang tua harus beradab dan menghormati, begitu pula kita kepada guru. Walaupun guru itu ngajari kita Al-Quran, ngajari kita ilmu apa? Ilmu nahwu yang pemula, walaupun itu ilmu yang kecil, tapi dia statusnya guru. Dia memiliki kehormatan dan memiliki kemuliaan. Maka perhatikan di sini Rasulullah SAW mengatakan, saya, Rasulullah SAW, untuk kalian itu sekedudukan dengan guru. Saya mengajari kalian. Saya mengajari kalian. Fa'idha atal ghaita, apabila dia mendatangi al-ghaib, yaitu kamar mandi, fala yastaqbilul qiblata, jangan menghadap ke kiblat ketika kencing atau ketika BAB, wala yastadbiruha, dan jangan membelakanginya. Dan ini bukan pembahasan kita ya, pembahasan fikih di sini. Dan anak sebutkan pembahasan ini di kitab Dakhirah Nafisa, hukum kencing dan BAB menghadap kiblat boleh atau tidak. Itu pembahasan fikih. Tapi yang kita ambil di sini adalah guru sekedudukan dengan orang tua. Oleh karena itu, Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala, Syekh Muqbil rahimahullahu taala mengatakan, al-muallimu bimanzilatil walid. Guru itu sekedudukan dengan orang tua. Guru itu sekedudukan dengan orang tua. Fa idza kana al-muallim, dan apabila guru itu sekedudukan dengan orang tua, fa'alal muta'allimi, wajib bagi pelajar ayyata'addaba bi muallimi, harus beradab bersama gurunya. Dan ini penting dan harus kita tancapkan di hati kita. Kita itu kalau di saat guru itu keliru, di saat guru itu apa? Punya kesalahan, kalau kita tancapkan di hati kita, dia punya keutamaan dan punya kehormatan, insya Allah nggak gampang, ya, nggak gampang malui gurunya. Tahu malu ya? Ambil palu dipalui. Karena kita nggak punya adab sama guru, ya, tinggal palu, sedikit salah gurunya dipalu, itu semuanya salah dipalu, ya, karena nggak punya adab. Makanya kalau guru itu kita tanamkan, kalau kita tanamkan dalam hati kita guru itu sekedudukan dengan orang tua, tentunya kita akan memiliki nilai tersendiri kepada guru itu sendiri. Kemudian setelah itu, As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau berkata, guru itu memiliki dua andil. Andil guru itu memiliki kebaikan kepada kita dari dua sisi. Guru itu memiliki kebaikan kepada kita dari dua sisi. Sisi yang pertama am, dan sisi yang kedua adalah khas. Am
dan khas. Am dari tinjuan umum, yaitu guru itu ista'adda linaf'i anak. Guru itu sudah menyiapkan dirinya untuk memberi manfaat kepada manusia. Guru itu sudah menyiapkan dirinya untuk memberi manfaat kepada manusia, baik dengan bimbingannya, baik dengan pelajarannya, baik dengan fatwanya. Coba kalau nggak ada guru-guru itu, kita mungkin kayak apa? Kayak baik, kayak binatang-binatang ternak yang tidak tahu menahu tentang halal dan haram. Berkat guru-guru kita tahu, bisa membedakan mana hak dan mana batil. Maka inilah kebaikan guru kepada kita secara umum. Adapun secara khusus, guru itu mencurahkan semua kemampuannya, semua yang dimiliki, semua waktu yang dia miliki untuk para murid-muridnya, untuk manusia. Waktu istirahatnya tercurahkan untuk memikirkan santri. Ya, waktu untuk istri dan anaknya diambil untuk ngajari, memikirkan, mempersiapkan materi apa yang harus disampaikan kepada kita semuanya. Masya Allah, segitunya guru itu kepada kita. Kita mungkin belum pernah merasakan ya. Waktunya antum bisa tidur, guru belum bisa tidur. Mikirkan gimana santri kok bodoh aja, gak paham ini gimana. Mikirkan cara bisa menahankan kepada dia. Cara pertama kok masih belum paham, mikirkan lagi. Dan seterusnya. Sampai mungkin tidur larut malam. Santri tinggal tidur enak, santai. Kayak gak ada problem masalah aja. Tapi sang guru memikirkan bagaimana kondisi santri. Bahkan sesadi mengatakan terkadang kebaikan guru itu melebihi kebaikan orang tua. Terkadang kebaikan guru itu melebihi kebaikan orang tua. Kok bisa? Orang tua setelah melahirkan lepas selesai. Mikir lapar apa enggak lapar begitu ya. Tapi kalau guru tidak, memikirkan neraka dan surganya. Orang tua hanya mikirkan apa? Udah dapat makan, selesai sudah. Dia mau sehat, selesai sudah. Hanya segitu orang tua. Tapi guru tidak. Maka dari situ, hak guru terkadang mulia sekali, terkadang mulia sekali. Diibaratkan oleh Sa'di rahmatullah alaih. Coba, kalau kita dikasih uang oleh si A, tak kasih uang 10 juta contoh nih. Amin ya, 10 juta. Kalau ada 10 juta, tak kasih. Mungkin bapak mungkin atau emas ya. Masya Allah, jazakallah khairan, jazakallah gitu ya. Nah, dan uang 10 juta itu, coba berapa lama akan tinggal sama dia? Paling sebulan, 2 bulan, bahkan sehari bisa habis. Tapi kalau ilmu sepanjang masa, sampai meninggal pun dia akan bisa merasakan. Tapi kenapa kalau orang dikasih uang 10 juta, Masya Allah terima kasih sampai apa? Sampai sujud-sujud ya Allah terima kasih. Tapi dikasih ilmu, dikasih ilmu, kayaknya ada ilmu apa sih ini saja. Allah Ustaz, nilai ilmu benar-benar gak berarti sama sekali. Padahal itu adalah akhirat kita. Padahal itu yang hakiki, yang kita bawa ke akhirat kita. Tapi di mata kita adalah kecil. Nas'alullah salamah. Kama yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah. Ana baca kalam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan tolong direnungkan sedikit. Min alamati mahabbati al-abdi Allah. Tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah. Di saat seorang hamba melakukan satu ibadah
untuk sang kekasih. Apakah dia merasa lezat dengan ibadah tadi ataukah tidak? Perhatikan kata-kata lezat. Perhatikan kata-kata lezat. Di saat kita bisa sholat malam contohnya, atau di saat kita bisa sholat duha contohnya, bagaimana rasa perasaan kita? Apakah kita merasa lezat kayak mendapatkan 1 M? Atau kebalik, kalau kita mendapatkan 1 M, wah masya Allah berbunga-bunga, hati kita sampai lupa daratan, lupa lautan ya? Atau bagaimana? Itu bisa dinilai. Maka itulah bisa dinilai hati kita itu condong ke dunia atau condong ke akhirat. Dan pasti jawabannya kita masih condong ke dunia. Buktinya kita melakukan satu ibadah untuk sang kekasih kita. Untuk sang kekasih kita nggak merasa lezat. Nggak merasa lezat dengan kenikmatan tadi. Justru kalau kita mendapatkan dunia, kita merasakan apa? Lezat. Merasakan kenikmatan yang luar biasa. Itulah bukti hati ini masih condong ke arah dunia, bukan kepada akhirat. Kalau kita baca kalam Nuqaim, ya Allah, betapa rendah kadar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kok pengen surga itu gimana? Kita lo pengen surga gimana? Memperbaiki kondisi semisal ini loh, kita itu loh masih kurang. Kita kepingin surga, masya Allah, kalau nggak rahmatnya Allah nggak dapat bisa kita. Apa dapatnya kita itu? Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Itulah kondisi guru. Ya, ingat ini guru punya 2 kebaikan kepada kita. Kebaikan am dan kebaikan khas. Kebaikan am dan kebaikan khas. Tanamkan dalam hati kita, guru itu adalah orang yang mulia di sisi kita. Dia punya banyak kebaikan. Dunia, akhirat kita terbimbing disebabkan karena guru. Itu tolong ditancapkan. Makanya ketika kita nggak suka dengan akhlaknya guru, sedikit 1, 2, 3 dilempar, kayaknya nggak pernah kenal sama dia. Dia bisa ngasih dari mana? Hah? Dia bisa A dan bisa A dari mana? Ini loh, karena kita tidak menanamkan dalam diri kita yang namanya akhlak yang mulia ini. Kemudian setelah itu, poin selanjutnya, ikhtiyar syuyukhi wal muallimi. Memilih seorang guru. Wal muallimi, dan seorang guru. Gimana kita memilih seorang guru? Apakah memilih seorang guru itu sementing berjenggot putih, imamahan, atau berjubah, atau bagaimana? Atau bagaimana? Anda baca qala An-Nawawi rahimahullah, halaman 2 ya. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qalu, para ulama berkata, wala yu'khadhul ilmu, dan tidaklah ilmu itu diambil illa kecuali mimman, dari orang kamulat ahliyatuhu, telah sempurna keahliannya. Dia benar-benar ahli. Kalau nggak ahli ya sabarolah kan, nunggu sampai ahli dulu. Kedua, wa dhaharat diyanatuhu, dan telah nampak keagamaannya. Telah nampak keagamaannya. Jadi berarti benar-benar dia agamanya nampak. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan telah terwujud pengetahuannya. Telah terwujud pengetahuannya. Wastaharat siyanatuhu wa siyadatuhu, dan telah masyhur siyanatuhu, penjagaannya dari dosa, penjagaannya dari perkara-perkara subhat, wa siyadatuhu,
dan kepemimpinannya. Coba kita renungkan, kayak kita ini gimana ya? Kita ini ya Allah gak bisa jaga makro dijalankan. Ya kurang apa? Kurang layak diambil ilmunya ya. Faqad qala Ibnu Sirin rahimahullah, maka berkata Ibnu Sirin rahimahullah, wa khalaikun minas salafi, dan dari makhluk-makhluk dari kalangan ulama salaf, hadzal ilmu, ini adalah ilmu. Hadzal ilmu ini adalah dinun, agama. Fangduru, maka lihatlah, amman ta'khudhu dinakum, dari siapakah kalian mengambil agama kalian. Karena masalah ilmu itu masalah agama. Jangan ngambil kepada sembarang orang. Lihatlah siapa yang mereka mengambil. Lihat, wala yakfi, dan gak cukup fi ahliyatit ta'lim ayyakuna katsiral ilmi. Enggak cukup fi ahliyatit ta'lim, kelayakan di dalam mengajar itu enggak cukup. Ayyakuna katsiral ilmi, dia itu banyak ilmunya. Perhatikan sini, enggak cukup orang itu dikatakan ahli mengajar dengan hanya dia banyak ilmunya, enggak cukup itu. Tapi apa? Bal yang bagi maka roti ilmi, bahkan selayaknya bersamaan dia banyak ilmu, yakunu lahu qurbatun wa dinun wa hulqun jamilun. Di samping dia punya ilmu, dia harus punya qurbatun, dekat dengan Allah. Wa dinun, punya agama. Ketiga, punya budi pekerti yang baik. Ini penting di sini. Barakallahu fikum. Jadi kita tidak hanya orang itu pandai banyak ilmunya, mengajarkan wena, ya kan? Masya Allah, intonasi dalam mengajar luar biasa, bisa. Tidak hanya itu, disertai dia banyak ilmu, dia juga harus memiliki akhlak yang mulia, punya qurba kepada Allah, punya agama, punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita cari. Inilah yang kita cari. Mafhum ini ya? Barakallahu fikum. Naam. Jadi antum gimana tadi? Coba kira-kira sifat guru yang diambil apa? Ya? Ya? Iya kan ya? Agama. Iya, yang penting ada akhlaknya, itu penting. Jadi kalau dia punya ilmu banyak, tapi akhlaki jelek pol, ya sudah males lah. Maka jadi seorang guru harus berhati-hati di sini. Jangan kita mentingkan aku lu juara berbahasa Arab, mantap berbahasa Arab. Saya dari lulusan luar negeri puluhan tahun, tapi akhlaknya bejat. Ya enggak jalan di sini, enggak jalan di sini. Maka barakallahu fikum, ihtimam bil akhlak, dan itulah bukti pengamalan ilmu dibutuhkan sekali. Kemudian selanjutnya, min adabi thalibil ilm, halaman 3. Jangan ngantuk. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Nah, min adabi thalibil ilm, termasuk adab-adab penuntut ilmu.
Termasuk adab-adab penuntut ilmu. 1. Ayyam sudah fi talabihi wajh Allah. Ayyam sudah, hendaknya dia berniat fi talabihi, di dalam mencari ilmu, wajh Allah, wajahnya Allah. Dan ini insya Allah sering dinasihatkan oleh para ustaz dan para guru-guru kita, ya kan? Di dalam belajar, mohon diperhatikan niat kita untuk apa, ya. Dan ini insya Allah anak gak akan baca karena sudah sering lewat. Langsung anak baca halaman 4. Qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yutlabul hadithu, sesungguhnya hadis itu dicari, liyattaqiyallaha bihi, supaya dia bisa bertakwa kepada Allah bihi, dengan hadis ini. Bihi kembali ke hadis. Perhatikan di sini. Kita di dalam mencari ilmu tujuannya apa? Tujuannya liyattaqiyallaha bihi, supaya dia bisa bertakwa kepada Allah bihi, dengan hadis tadi. Kita dalam belajar ini, ya kan, dalam belajar ilmu nahwu, dalam belajar ilmu sorof, belajar ilmu akidah, niatkan supaya kita bisa bertakwa kepada Allah dengan ilmu yang kita pelajari ini. Itu aja. Nah, pada validalika, oleh karena itu, fuldila, ilmu itu dilebihkan ala ghairihi minal ulumi, dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Karena ilmu tadi diniatkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keutamaannya. Walau ladzalik, andai kata bukan karena itu, andai kata bukan karena untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kasairil asya'i, ilmu hadis itu seperti ilmu-ilmu yang lain. Maka kelebihan ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya, karena satu, dengan hadis ini dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting di sini. Kita belajar untuk apa sih? Kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mentakwahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Bukan untuk mencari ketenaran. Kita bukan untuk supaya atau supaya enggak, supaya kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu ini. Nah, kemudian seterusnya, qala Hammad ibnu Salamah rahimahullah, man talabal haditha, barang siapa yang mencari hadis li ghairillah, bukan li ghairillah, untuk selain Allah. Man talabal haditha, barang siapa yang mencari hadis li ghairillah, untuk selain Allah, mukirobi, dia akan ditipu dengannya. Dia akan ditipu dengan selain Allah. Dia akan ditipu. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti. Dia akan ditipu. Makanya kalau kita belajar ilmu, tujuannya bukan untuk Allah, kita akan tertipu dengannya. Man qala Ibrahim At-Taimi rahimahullah, berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, man talabal ilma lillahi, barang siapa yang mencari ilmu karena Allah. Man talabal ilma lillahi, barang siapa yang mencari ilmu karena Allah, atallahu ma yakfihi, Allah akan memberikan kepadanya apa-apa yang mencukupkan untuknya. Apa-apa yang Allah akan memberikan kepadanya apa-apa yang mencukupkan untuk dirinya. Mencukupkan apa? Mencukupkan
untuk dia bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tinjau ulang. Kita tuh udah lama belajar, Pak. Dari tahun sekian. Coba dicek kembali. Kita itu belajar kok tambah berani, kok tambah jauh dari Allah, kok nggak tambah hati itu takut kepada Allah. Maka tolong dipikir kembali niat Anda, niat kita, tujuannya apa kita belajar. Mungkin ini. Kedua, kita itu belajar agama, datang ke majelis ini, di antara tujuannya supaya hati itu lunak, supaya kita itu lunak hati kita. Tapi ternyata kalau kita datang ke majelis ilmu, datang ke majelis, kok nggak pernah lunak hati kita, buktinya kok malah keras hati kita. Ada apa ini? Ada apa dengan ini? Maka itu diteliti kembali. Ada apa ini? Seharusnya kita datang ke majelis ilmu itu lunak hati kita, nggak keras. Disebutkan neraka, disebutkan surga, disebutkan kita tuh gemetaran. Tapi kenapa kita enggak? Maka mari dicek kembali niat-niat kita ketika belajar ini untuk apa. Sebab ini pengaruh di dalam membuahkan ilmu yang kita pelajari ini. Pengaruh dalam membuahkan ilmu yang kita pelajari ini. Nah, kemudian seterusnya, yang kedua, adab yang kedua yang perlu difahami untuk kita, al-hadaru minal hasad. Hati-hati dari dengki. Apa itu dengki? Karahiyatu. Benci secara bahasa itu adalah tidak suka. Dan ini pendapat yang paling kuat dari kalangan ahli ilm yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Amradul Qulub. Yang namanya dengki itu sekedar gak suka. Baik nikmat itu supaya hilang dari dia ataukah tidak hilang dari dia, mujarad sekedar hanya kita gak suka, itu sudah namanya dengki. Dan ini penyakit kalau nggak kita perhatikan dari awal. Oh, iku Ustaz, murid itu kok wah, aku murid saiki, wah gak suka dari ngono. Oh, iku koncone iku kok pinter, cepet paham. Mari ngono, nggak ditemani nggak suka, iki dengki. Lah, ini kalau nggak sebelum kita belajar ilmu, nggak dibersihkan dulu penyakit ini, tentunya kalau udah bertambah ilmu, penyakit ini masih apa? Masih ada. Apa terjadi nantinya? Makanya nggak heran tengkar antara satu dengan yang lainnya gara-gara apa? Hasad. Nggak heran. Sebab awal perjalanan di dalam mencari ilmu itu nggak dibersihkan. Geger murid, rebutan kedudukan, rebutan masa, itu wajar. Soalnya perkara ini tidak dibasmi terlebih dahulu. Paham ini? Jelas? Nah, saya lebih mengherankan lagi kalam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan kalam ini kita renungkan selalu. Setan, jin setan itu masuk ke dalam tubuh kita lewat akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Mamin akhlakin, tidak dari akhlak yang tidak terpuji dari kita, kecuali setan itu masuk di situ. Berarti kan kalau setan itu udah masuk di sini, ya gak heran. Contoh, hasad kan gak bagus.
Kita kalau jadi ustaz, tapi masih punya penyakit ini, setan langsung di situ. Delik di situ, sembunyi di situ setan. Nah, ketika hasad ini mulai muncul, tambah dibesarkan sama setan. Ayo get, tengkar sudah, pecah semuanya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah hasad. Terkadang dakwah ini dibikin label. Padahal pendorong utama pertengkaran ini adalah bukan dakwah, tapi karena hasad. Makanya mari kita semuanya muhasabah, mengoreksi tentang diri kita dan memperhatikan penyakit-penyakit dalam diri kita. Dan kita tidak akan lepas dari penyakit-penyakit yang sebesar ini. Makanya kita selalu di awal mukaddimah kita selalu apa? Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bunyi apa? Min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung dari jeleknya jiwa-jiwa kita dan jeleknya amalan-amalan kita. Menunjukkan bahwasanya di dalam jiwa itu banyak syurur, banyak kejelekan-kejelekannya. Dan di sana ada amalan-amalan kita yang itu ada syurur, ada kejelekannya. Dan ini membutuhkan kita tahu berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala darinya, berlindung dengan Allah darinya. Kalau saya menerjemahkan berlindung dengan Allah darinya. Karena pakai ba. Saya nggak menerjemahkan berlindung kepada Allah darinya. Karena kalau berlindung kepada Allah menghilangkan ba yang memiliki arti isti'anah. Kalau bahasa Indonesia saya, walaupun saya nggak belajar bahasa Indonesia saya menerjemahkan sesuai dengan paragraf Arab saja. Kami berlindung dengan Allah. Dengan Allah itu dengan meminta pertolongan Allah darinya. Maka ba itu berfungsi situ, ba isti'anah. Ba isti'anah. Ini secara ilmu nahwunya. Dan adillah ala tahrimihi katsira, dalil tentang haramnya banyak sekali dan ini enggak usah dibahas di dalam kitab yang kecil ini. Wa tariqatu nafsil hasad, dan jalan untuk menghilangkan hasad itu apa? Jalan untuk menghilangkan hasad itu apa? Ini penyakit dan kita butuh obatnya. Ini penyakit dan butuh obatnya. Apa obatnya? Ayya'lama, hendaknya dia mengetahui. Fa kalimat ya'lam beda dengan kalimat ayyadunna, enggak. Dengan menyangka. Fa kalimat ya'lam, hendaknya dengan ilman yakininya, harus diyakini, tidak sekedar hanya makrifah, pengetahuan belaka, tapi harus ayya'lama, ilman yakininya, diyakini anna hikmatallahi, bahwasanya hikmahnya Allah iktabat, menuntut ja'la hadzal fadli, menuntut memberikan keutamaan ini fi hadzal insani, pada manusia ini. Jadi kenapa sih muridnya banyak? Hikmahnya Allah menuntut dia itu banyak muridnya. Kenapa sih fulan ceramahnya enak? Hikmahnya Allah menuntut memang dia itu begitu. Loh, hikmahnya Allah mau apa? Kalau kita bantah, ya Allah kenapa kamu begini? Sawangane bantah Allah kayak derekku sopo, bantah Allah itu gimana? Kita itu siapa bantah Allah? Makanya fala yu'taradu, enggak usah dikritik. Fala yu'taradu, Allah itu enggak usah dikritik. Wala yakrahu, dan enggak usah membenci. Maktazahu hikmah, apa-apa yang hikmahnya Allah menuntutnya. Yang apa-apa yang hikmahnya Allah menuntutnya, enggak boleh kita enggak suka. Enggak boleh kita enggak suka. Pengeluh pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika dakwah tersebar di sana, ya sudah selesai.
Alhamdulillah ada yang menyebarkan dakwah di sana. Gak usah kita marah-marah. Kenapa? Kenapa tempat di sana kok bukan saya yang menyebarkan? Loh, kenapa sih kok begini? Kenapa? Dakwah ini miliknya Allah Subhanahu wa taala, bukan miliknya kita. Siapa yang menyebarkan? Alhamdulillah. Siapa yang menyebarkan? Maka kita gak usah dengki dan iri. Itu justru akan menghancurkan dakwah itu. Akan menghancurkan dakwah itu sendiri. Nah, dan pembahasan ini pembahasan yang panjang ya. Itu satu isyarat dari kita. Mari kita renungkan, perbaiki hati-hati kita sebelum kita belajar ya. Adab-adab ini harus kita perhatikan. Yang nomor 3. Al-halaru minal ijab. Berhati-hati dari ujub, bangga diri. Perhatikan di sini, ini penyakit yang bahaya. Kama yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah. Anak sedikit memanjang sedikit tentang masalah ujub ini. Yaqulu Imam Abdul Qadir Jailani rahimahullah, ketika menyindir kepada orang-orang yang ujub. Kata beliau, apa yang menjadikan kita ujub? Bangga diri. Laulallahu wa hidayatuhu ma shallaina wala sumna. Andai kata bukan karena Allah dan hidayahnya Allah, kita lu gak bisa sholat, gak bisa puasa. Ngapain kita bangga diri? Serahkan ini loh dari Allah. Jangan kita wah karena saya pintar, wah. Ini penyakit. Terkadang dari kita, terkadang ini kita lupa daratan. Sehingga dakwah yang kita itu dari kita. Lah, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada dua persaksian. Dua persaksian ini adalah ibaratkan dua sayap. Burung tidak akan bisa terbang kecuali dengan dua sayap. Begitu pula kita tidak akan bisa terbang menuju Allah kecuali dengan dua sayap. Apa sayap itu? Syahadatul minnati 'alallah. Kita saksikan semua yang kita hasilkan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan diri kita. Kita bisa ngaji, bisa taklim, bisa baca kitab, bisa thalabul ilm. Saksikan itu adalah dari Allah semata. Terkadang kita lupa ini. Seakan-akan karena kepintaran saya, kecerdasan saya, karena keuletan saya, karena pandainya saya mencari mata. Ini penyakit. Yang kedua, syahadatu aibin nafsi wa amalihi. Menyaksikan bahwasanya di dalam amalan dia itu cacat dan dalam dirinya itu banyak cacatnya. Karena apa? Kalau kita tidak menyaksikan ini, tentunya kita akan selalu sombong. Ketahuilah, bagaimanapun keutamaan kita harus menyaksikan bahwasanya di dalam amalan kita masih banyak cacat dan masih banyak kekurangan. Maka dari sini kita tidak akan ada rasa sombong. Walaupun kita itu begini, tetap jangan-jangan sholat saya nggak diterima, jangan-jangan puasa saya nggak diterima, jangan-jangan harus begitu. Dua hal ini kama yaqul Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang paling banyak mendekatkan dirinya kepada Allah itu adalah yang kedua, yaitu menyaksikan dirinya itu adalah
masih belum sempurna. Amalan dia itu belum sempurna. Itu lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang-kadang nggak punya ini. Seakan-akan kita itu paling baik, paling masuk surga, yang lain neraka. Waduh, ya kalau ini masalah susah. Dia nggak menyaksikan dirinya itu tidak sempurna. Amalan dia itu nggak sempurna. Nggak menyaksikan yang demikian itu. Dia merasa dirinya yang paling bagus. Wah, kalau semisal ini kondisinya ajur. Walihada yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada dua orang laki-laki. Yang satu berbuat dosa masuk surga. Kedua berbuat kebaikan masuk neraka. Kok bisa? Lu berbuat dosa malah masuk surga. Berbuat kebaikan malah masuk. Kok aneh? Gak aneh. Sebab di saat dia berbuat kebaikan, dia bangga diri, ujub. Maka dengan bangga diri dia masuk ke neraka. Kenapa dia ketika berbuat dosa dia masuk surga? Dengan satu dosa yang dia lakukan menjadikan dia takut kepada Allah. Dia khasyah, takut kepada Allah, menangis karena dosa-dosanya, maka dia menjadi orang yang terbaik. Maka jangan dihina. Kalau berbuat dosa, itu lu dosa tok. Kalau begitu belum tentu kamu itu masuk surga. Terkadang kita itu gitu. Kita mana jaminan kita masuk surga itu mana? Mana jaminan kita itu masuk surga itu mana? Gak ada kan? Kita itu belum tentu. Surga atau neraka itu belum tentu. Makanya ngapain kita sombong-sombong terhadap amalan kita? Wah, kita itu belum bisa masuk surga. Belum bisa surga. Makanya kita mengharap jangan-jangan kita ini masuk neraka. Gitu loh. Nah, waladillatu ala tahrimihi katsiratun. Waladillatu, sedangkan dalil-dalil atas haramnya itu banyak sekali. Wa tariqu nafil ijab, sekarang jalan untuk supaya kita gak ujub gimana. Ayyak lama, hendaknya dia mengetahui annal ilma fadlun minallah. Ilmu itu anugerah dari Allah. Wa ma'au ariyatun, bersama dia itu hanya sekedar pinjaman saja. Kita itu dikasih pinjam oleh Allah ilmu. Fa inna lillahi, maka sesungguhnya milik Allah ma'akhadha, apa yang Allah ambil. Walahu ma'a'ta, dan milik Allah pula apa-apa yang Allah kasih. Terserah Allah. Allah mau ngambil, Allah mau ngasih, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu syai'in indahu bi'ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah ada masa yang telah ditentukan. Oleh karena itu, yang bagi maka selayaknya alla ya'jaba bi syai'in lam yahtarihu. Tidak sepantasnya dia merasa bangga diri bisyai'in, dengan sesuatu lam yahtarihu, yang dia tidak menciptakannya dan tidak memilikinya dan tidak langgeng dan tidak yakin kelanggengannya. Hanya miliknya Allah, terserah Allah mau ngambil kapan. Allah akan ambil hari ini juga, Allah akan ambil. Ngapain kita bangga? Bom itu pun juga langgeng sama kita sampai mati. Ya kan? Untuk apa kita harus terlalu pede, terlalu sombong? Bom itu bukan milik kita saja. Cuma pinjaman tok, terserah Allah mau ngambil kapan kan? Ngapain kita kok sombong kali gitu dengan ilmu yang kita miliki? Biasa aja lah. Yang nomor 4, ini ma'ruf insyaallah. Terkait apa? Wa adamu ihtiqarin nas, tidak boleh melecehkan manusia. Ini insyaallah sudah dipahami, insyaallah nggak boleh melecehkan manusia. Tapi ada poin-poin yang penting sebenarnya sih. Nah.
Ini namanya dauro ya. Gak bisa dibaca semuanya gitu ya. Ada yang kadang-kadang penting ditinggal, ada kadang-kadang. Ya, gimana? Dibaca aja. Gak selesai. Sambung aja ya. Gimana Pak? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya wis, mumpung belum 5 menit kita selesaikan dulu aja. Insyaallah kita lanjutkan setelah asar. Subhanaka Allahumma hamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu